Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu sangat berharap dan selalu berdoa semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, ya, dan konsentrasi dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, video ini adalah media untuk penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Jadi, apabila kalian tidak menyimak videonya, kalian akan kurang memahami materi apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak, sebelum materi tentang bagaimana menulis cerpen akan Ibu sampaikan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kalian terima nanti bisa kalian terapkan dalam keterampilan menulis cerpen. Anak-anak, unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah kalian pelajari. Nah, pada saat ini kita sudah akan mengawali dengan menulis cerpen. Apakah itu cerpen dalam artian lebih dari 1.500 kata atau hanya berupa pentigraf atau cerpen 3 paragraf. Bagaimana anak-anak langkah-langkah menulis cerpen? Kalian akan mencari ide terlebih dahulu. Idenya apa toh? Apa yang akan saya tulis nanti? Ide atau inspirasi kalian bisa akan mendapatkan dari beberapa cara. Misalnya, kalian melihat gambar. Dengan gambar ini saya muncul ide. Tentang apa ini? Oh, ini tentang mimpi. Misalnya. Oh, ini tentang kegagalan. Oh, ini tentang pertemuan yang tidak sengaja. Atau ketika kalian melihat film, kemudian muncul ide, oh saya akan membuat cerpen yang intinya sesuai dengan ide dari film itu. Misalnya. Ketika kalian berjalan-jalan, kalian menemukan suatu peristiwa. Peristiwa itu bisa menjadi ide. Menonton pertandingan. Pertandingan juga bisa dibuat menjadi cerpen atau pentigraf. Ketika kalian hadir dalam suatu acara, kalian juga akan menemukan suatu permasalahan atau ide apa yang akan kalian tuliskan. Contoh dalam cerpen Ibu yang berjudul Ayah Gimana Kau, Ibu tulis sesuai dengan kisah dari Ibu membaca, anak-anak ya. Dari Ibu membaca di internet, Ibu membaca tentang seorang anak yang kehilangan bapaknya. Nah, bapaknya itu kondisinya bagaimana? Kondisinya bicaranya tidak. Ya. Itu diceritakannya. Nah, si tokoh menemukan ada sebuah video TikTok yang hanya berdurasi sekitar 3 detik. Itu seakan-akan dia menemukan ayahnya. Kemudian tokoh mencari siapa pemilik TikTok tersebut sampai akhirnya ketemulah dengan bapaknya. Itu Ibu tulis karena melalui membaca. Ide juga dari pengalaman pribadi. Boleh. Ide itu sangat luas diambil dari pengalaman pribadi. Kalian bisa mencari pengalaman pribadi kalian yang paling menarik, yang paling menyenangkan, yang paling menyedihkan. Bisa kalian ambil sebagai suatu inspirasi dalam ide kalian membuat cerpen. Nah, setelah kalian mencari ide, menemukan ide tersebut, ya, apa yang harus kalian lakukan? Tulis
kalian bawa gadget kemana-mana, Android kemana-mana. Di situ ada notes atau catatan. Tulis ide itu, entah itu dalam bentuk 1 paragraf atau 2 paragraf, ya. Nanti baru kalian akan kembangkan. Ya. Jadi ketika menemukan ide, oh aku mau menulis ini, langsung saja ditulis di dalam satu catatan. Nah, bagaimana menulis? Tulis dengan gaya sendiri. Maksudnya apa menulis dengan gaya sendiri ini? Ya gaya kalian. Kalau kalian ingin menulis dengan gaya yang bahasa yang indah misalnya, silakan. Kalian sudah menguasai macam-macam gaya bahasanya. Atau kalian dengan bahasa sehari-hari, apa yang sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, gunakan. Tulis dengan gaya sendiri. Tidak usah berpikir karya saya kurang indah. Kalau dibandingkan dengan penulis cerpen ini, karya saya kurang bagus. Tidak usah kalian berpikir semacam itu. Jika kalian sudah menemukan ide itu, tulis saja dengan gaya kalian. Nah, setelah menulis, kalian nanti akan sambil membaca. Nah, pada saat membaca, itu nanti akan menemukan kosakata-kosakata baru, atau mungkin juga kalimat-kalimat yang menarik, itu akan terpengaruh sendiri dengan gaya kepenulisan. Jadi kalian tidak usah berpikir dengan ini gayanya bagaimana, ini gayanya bagaimana. Tidak usah berpikir tentang gaya. Jadi gaya bahasa kalian sendiri gunakan. Karena apa? Karena kalian tidak akan mengawali, tidak akan memulai menulis jika kalian terlalu berpikir masalah kebahasaan, gaya bahasanya bagaimana, itu tidak akan pernah jadi tulisan kalian. Ya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, ini ceritanya kok terlalu banyak dialog, ini ceritanya terlalu banyak narasi. Boleh, bagus semuanya, tidak ada yang jelek. Yang penting menulis. Yang penting menulis, tapi ya sesuai dengan strukturnya. Ya. Kalau masalah gaya, itu masing-masing pengarang mempunyai gaya. Misalnya Putu Wijaya. Putu Wijaya itu seorang dramawan, ya. Karena dia seorang dramawan, dia banyak sekali membuat cerpen yang menggunakan dialog-dialog. Ya, seperti tokohnya berdialog, apa saja itu banyak sekali dialognya. Karena memang latar belakangnya beliau seorang dramawan. Gitu Nana ya. Kemudian membuat tema. Bagaimana tuh caranya membuat tema itu? Temanya apa? Ya, di sini dikatakan bahwa tema bisa disamakan dengan pondasinya sebuah bangunan. Tidaklah mungkin mendirikan sebuah bangunan tanpa pondasi. Dengan kata lain, tema adalah sebuah ide pokok, pikiran utama sebuah cerpen, pesan atau amanat. Dasar tolak untuk membuat rangkaian cerita, dasar tolak untuk bercerita. Apa temanya? Nah, kalau misalnya ada tantangannya, anak-anak, Ibu sering mengikuti tantangan menulis cerpen. Temanya apa? Sekarang temanya mimpi. Dari mimpi itu akan berkembang menjadi satu cerpen. Temanya apa? Kegagalan. Temanya apa? Bertemu sesaat atau sepintas lalu. Temanya apa? Temanya surat kepada ayah, tentang ayah. Temanya apa? Anakku yang menginspirasi, muridku inspirasiku. Semuanya ditentukan. Ini kalau ada tantangan. Nah, kalau tidak ada tantangan bagaimana? Ya kita berawal dari ide tadi. Misalnya ide ketika kita membuka album-album kenangan kita. Tiba-tiba kita membuka tentang sosok ibu kita. Kita akan membuat cerpen tentang ibu. Ya. Apa yang ingin dikisahkan tentang ibu? Ya. Nah, itu semua ide tadi berkaitan erat dengan tema. Kita bergelut dengan masalah.
Apakah terkait tentang pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau dari membaca suatu peristiwa, tidak masalah. Yang penting punya masalah yang akan diceritakan. Tidak usah takut menulis, karena semua itu butuh proses. Hanya dalam penulisan, memang ada strukturnya. Nanti akan ada pembimbingan. Mulailah dengan membuat paragraf pembuka, anak-anak. Bagaimana paragraf pembukanya? Buatlah paragraf yang menarik agar pembaca mengikuti kisahnya. Kalau di dalam cerpen, itu strukturnya masuk ke dalam struktur abstraksinya. Abstraksinya apa? Misalnya, ibu membuat cerpen yang berjudul Bulan di Taman. Itu temanya tentang mimpi, anak-anak. Nah, bulan di taman. Di situ saya gambarkan tentang bagaimana bulan dipandang ketika tokoh berada di taman. Cahaya bulan itu bagaimana? Kemudian tokoh bertanya, bulan, tolong sampaikan padaku. Takwilkan mimpiku. Aku bermimpi, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, ini kan pengarang, pembaca akhirnya tertarik. Oh, tokohnya bermimpi ini. Apa ya kira-kira? Jadi ingin terus membaca kelanjutannya. Ya. Bahkan ada pembaca novel Bu Haryani yang berjudul Mentari Senja di Balik Awan, itu mengatakan bahwa setiap bab itu selalu ada kejut-kejut yang membuat pembaca ingin terus mengikuti, ingin terus membaca, ingin terus membaca. Itu ada konflik-konflik kecil yang ada di dalam setiap babnya. Ya. Alurnya, bagaimana membuat alurnya? Tadi sudah membuat paragraf pembukanya. Ya. Sudah ide, kemudian temanya apa, kemudian membuat paragraf pembukanya. Alurnya apa? Alur itu adalah peristiwa. Jadi didata peristiwanya. Oh, peristiwanya ini nanti akan saya kembangkan. Jadi seperti kalian membuat kerangka ceritanya bagaimana? Misalnya cerpen ibu yang berjudul Aku Hanya Dipilih Saja. Itu bertema tentang pandemi COVID-19. Saya mempunyai ide cerita itu karena saya sering membaca tentang berita COVID di awal-awal sekitar bulan Maret itu saya mulai membuat itu. Bagaimana peristiwanya apa saja? Dokter menangani pasien COVID. Kemudian pasien datang dengan gejala. Dokter mewawancarai. Dokter melakukan pemeriksaan. Pasien dimasukkan ruang isolasi. Penanganan dokter ketika pasien kritis. Nah, peristiwa itu dirangkai. Jadi didata peristiwa itu. Kemudian dirangkai, akhirnya menjadi satu peristiwa. Nah, kalau dilihat dari sini, dari peristiwa-peristiwa ini, konfliknya di mana ini? Konfliknya di sini, klimaksnya di sini anak-anak ya. Pasien dimasukkan ruang isolasi. Nah, ini pasien sudah mengalami konflik ini. Nah, penanganan dokter ketika pasien kritis. Nah, ini konflik dalam diri dokter juga, konflik juga pada pasien. Ini bingung bagaimana mengatasi kondisi kritis ini. Selamat enggak ini nanti pasiennya? Hanya di klimaksnya di sini. Nah, semua peristiwa yang terjadi di dalam cerita harus berdasarkan hukum sebab akibat. Dan nanti kalau ada sebab akibat itu akan enak jalannya. Ya. Misalnya apa? Misalnya dalam Aku Hanya Dipilih Saja tadi ya tentang pandemi COVID. Ya. Penyebabnya apa? Dokter berhasil menangani pasien COVID dalam cerpen Aku Hanya Dipilih Saja. Itu penyebab peristiwanya. Penokohan. Nah, bagaimana penokohannya? Penokohan ini juga menjadi unsur utama. Ya, tidak boleh dilupakan sebagai cara menulis cerpen untuk pemula. Citra tokohnya dalam cerita merupakan cara menulis cerpen yang baik. Apa citra tokohnya? Misalnya dalam cerpen tadi, Aku Hanya Dipilih Saja tentang dokter yang menangani pasien COVID. Ini ya, ini adalah dokter yang karismatik.
dokter yang menginspirasi dokter lain. Jadi dokter itu benar-benar menyenangkan anak-anak di dalam cerpen ibu yang berjudul Aku Hanya Dipilih Saja ini. Waktu itu ada di grup media guru Indonesia itu ada sekitar 300 komentar yang menyukai tentang cerpen itu. Kemudian pada dasarnya sifat tokoh itu ada dua, ya, dari lahirnya dan dari batinnya, watak atau karakter. Dari sifat tokoh ini bisa diungkapkan dengan berbagai cara, melalui tindakannya, ucapannya, pikirannya. Ini sudah Ibu jelaskan pada saat penokohannya, anak-anak. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana watak dokter itu dapat dilihat dari dialognya, dari perilakunya atau tingkah laku dokter dalam menangani pasien itu. Dan latar atau setting, anak-anak, ini untuk menggambarkan latar atau setting. Deskripsinya bagaimana? Ketika kalian ingin menggambarkan suatu tempat, jangan hanya menulis keterangan tempat saja, ya. Misalnya di taman, ketika ibu menulis cerpen tentang bulan di taman, ibu gambarkan bunga-bunganya apa saja, bagaimana aroma bunga di situ, ya. Kemudian bagaimana setting malamnya itu setting malam yang digambarkan dengan bulan yang mulai memancar, ya, dengan gaya-gaya yang sedikit ditambahi gaya-gaya bahasa, ya. Kemudian misalnya juga dalam pentigraf cerpen 3 paragraf itu yang berjudul dengan Kemenangan Emak, itu menggambarkan setting rumah tokoh, ya, secara sendiri digambarkan, ya, tokoh emak. Sudut pandang, anak-anak, sudut pandangnya apa? Kalau menggunakan kata aku, ya aku terus, jangan diganti saya, ya. Ini yang sering terjadi, kecuali di dalam dialog. Jadi kalau misalnya tokoh dialog dengan orang yang dihormati, tentu dia akan menggunakan kata saya. Tapi kalau dia menggunakan kata aku selamanya, dia tetap menggunakan kata aku, ya. Aku tak berpikir panjang terhadap permasalahan ini. Aku harus segera bertindak. Nah, aku, ya, yang digunakan tetap aku. Jangan sampai ganti POV-nya atau point of view-nya. Kemudian bagaimana cara menentukan judul cerpen, anak-anak? Cerpen itu bisa diambil dari inspirasi temanya. Judul yang baik harus sesuai dengan ceritanya, ya, yang menggugah. Apa, misalnya temanya tentang pembalasan dendam, tentang kesedihan, tentang kegagalan, tentang cita-cita. Sebagai contoh, Ibu menulis cerpen yang berjudul Ingin Ku Genggam Bintang. Itu temanya pendidikan. Nah, ini kan sudah tergambar di sini, ingin ku genggam bintang. Jadi dia ingin meraih cita-citanya. Mengisahkan tentang seorang anak dengan kondisi ekonomi yang lemah, tetapi semangat belajarnya tinggi. Ingin ku genggam bintang. Kemudian judul itu diambil dari peristiwa terpenting dalam cerita. Contoh, dalam cerpen Ibu yang berjudul Hasrat Terpental, itu ada satu peristiwa penting. Peristiwa apa? Peristiwa tentang kegagalan seseorang dalam membangun rumah kereta jenazah di tengah kampung. Jadi di tengah kampung itu mau dibangun, diberi tempat untuk menyimpan perlengkapan jenazah. Nah, akhirnya keinginannya terpental, ya. Kemudian ada juga pentigrafnya tentang pentigraf ibu yang berjudul Hari Naas. Ini juga mengisahkan tentang satu peristiwa yang naas. Jadi diambil dari peristiwa penting di dalamnya. Gunakan tokoh utama cerita Anda sebagai judul. Seperti yang sudah Ibu contohkan, judul cerpen, ya, cerpen Adinda. Adalah cerpen yang mengisahkan tentang tokoh utamanya bernama Adinda. Adinda yang dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang rendah, kemudian dengan gurunya dijadikan anak asuh. Tetapi anak asuh dalam
lingkup beda rumah. Jadi Adinda tetap di rumahnya, guru juga tetap di rumahnya, hanya ada bantuan secara ekonomi atau finansialnya setiap bulan. Kemudian berilah judul berdasarkan kutipan yang diingat. Ada kutipan di dalamnya. Ya. Misalnya pentigraf itu yang berjudul Tak Ingin Berbagi. Itu mengisahkan tentang seorang cewek yang mau menerima kembali kekasihnya dengan syarat tak ingin berbagi. Nah, itu ada di dalam dialognya. Judulnya Tak Ingin Berbagi. Ada tips-tips yang perlu kalian pegang anak-anaknya. Hindari judul yang sering digunakan. Jadi, kalau misalnya kalian membuat judul, aku hanya dipilih saja. Kalian cari di internet ada enggak? Kalau ada diubah, ya, diubah, diganti judulnya, agar orang tidak jenuh dengan judul tersebut. Upayakan judul tidak membeberkan endingnya. Jangan membicarakan endingnya, akhir ceritanya. Misalnya apa? Misalnya dalam cerpen Aku Hanya Dipilih Saja, itu akhirnya adalah tokoh selamat. Ya, tokoh selamat dari masa kritisnya, terkena corona. Nah, kalau misalnya saya beri judul, ya, misalnya saya beri judul begini, keluar dari kritis COVID atau keluar dari positif COVID. Nah, ini kan pembaca sudah tahu, oh berarti nanti akhirnya dia keluar dari penyakit itu. Ya dah. Jadi jangan membeberkan endingnya. Sesuaikan judul dengan genre tulisan kita. Genrenya apa? Ya, genrenya ya cerpen atau pentigrafnya, kemudian bahasanya. Jadi kalau bahasanya itu bahasa yang kocak, misalnya cerpennya kocak, lucu, ya beri judul yang lucu. Jangan judulnya romantis, misalnya. Itu akan sudah dari judul orang membayangkan, oh mesti cerita ini lucu. Ya, itu anak-anak. Terus sering-seringlah berselancar di KBBI, Thesaurus, Google untuk mencari referensi kosakata yang apik dan unik serta penuh makna. Jadi kalau kalian mencari tesaurusnya, sinonim itu anak-anaknya kamu sinonim. Oh ini kurang indah, saya ganti. Carilah di tesaurus. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan. Kata yang mengandung partikel pun yang disambung, yang boleh disambung ya. Misalnya adapun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun. Ini semuanya sebagai kata hubung. Kalau sebagai kata hubung, partikel pun harus digabung. Tetapi ada yang harus dipisah karena bukan kata hubung. Misalnya apa? Aku pun ingin dimengerti. Malam berlalu, pagi pun hadir. Pun di sini dipisah karena bukan kata hubung. Tips berikutnya, ada kesalahan yang sering terjadi anak-anaknya pada penulisan dialog. Misalnya diawali dengan huruf kecil, padahal penulisan dialog wajib diawali dengan huruf besar. Mau dimanapun letak dialog, wajib diawali huruf besar. Misalnya, cuciannya sudah diangkat, contoh pertama itu salah. Ya. Cuciannya sudah diangkat, itu di C-nya harus huruf kapital. Kemudian penyebutan panggilan. Kata sapaan harus menggunakan huruf kapital. Ayahmu masih berusaha, nak. Ayahmu masih berusaha, nak. Nak itu kan sapaan. Bu, mas, ya, pak, ya, mbak. Itu sapaan. Kemudian jangan sampai ditumpuk dalam satu paragraf. Maksudnya apa ditumpuk dalam satu paragraf itu? Ada satu ide, paragraf itu hanya satu ide anak-anak. Jadi kalau nanti ada ide lain,
tidak boleh ditumpuk dalam satu paragraf, itu harus dipisah, dikeluarkan dari paragraf. Itu namanya paragraf yang menyatu. Kalau nanti ada kalimat yang keluar dari ide atau kalimat sumbang, berarti itu harus dipisah. Itu berarti tidak menyatu paragrafnya. Kemudian hal-hal yang sering luput dari perhatian dalam menulis sebuah cerita. Ada pengulangan kosakata yang sama. Anak-anak jangan sampai menggunakan kosakata yang sama dalam satu paragraf. Misalnya apa? Misalnya menggunakan kata meskipun, meski dia, meskipun dia, meski bagaimanapun. Lah, ada kata meski 3 kali. Diganti, meski itu apa? Thesaurusnya, sinonimnya walau. Atau kadang-kadang kata itu dihilangkan. Jadi jangan sampai menggunakan kata yang sama dalam satu paragraf itu berkali-kali. Karena apa? Karena akan terasa membosankan cerita itu nanti. Kemudian ada pengulangan kalimat yang memiliki maksud yang sama. Jangan sampai kalau maksudnya sama, hilangkan salah satu. Mubazir kosakata atau kalimatnya, hapus kosakata yang tidak penting, ya. Tidak sinkron antara usia dan karakter. Nah, ini kadang-kadang anak-anaknya, misalnya di situ ada tokoh anak, ya, tetapi dialognya dialog orang dewasa, karakternya karakter orang dewasa. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian hindari lagi POV atau sudut pandang seperti tadi saya sebutkan, ya. Jika di awal sudah menggunakan kata aku, tetap aku, jangan diganti dia, jangan berganti saya, ya. Kecuali kata saya digunakan dalam dialog dengan orang yang lebih dihormati. Kemudian jangan sampai paragraf itu panjang sekali, 1 halaman 1 paragraf. Padahal itu kalau kita pecah itu bisa. Jadi cari idenya yang mana, idenya pindahnya di mana. Itu dipindah. Ya. Begitu anak-anak ya, apa yang Ibu sampaikan tentang menulis cerpen. Ingat strukturnya, ya, ada judul, ada pembuka, kemudian ada awalnya apa? Diawali dengan penggambaran atau pengenalan orientasi, pengenalan tokoh atau pengenalan setting. Kemudian mulai ada konfliknya, kemudian ada klimaksnya, dan mulai peluraian anti klimaksnya. Kemudian ada solusinya, ya, ada penyelesaiannya, dan usahakan ada sebuah amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerita itu. Gitu anak-anak ya, yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian paham dan mulailah kalian menulis. Boleh menulis berupa pentigraf, boleh juga berupa cerpen. Nah, ini tugasnya Ibu beri waktu selama 2 minggu. Ya, anak-anak, tolong tidak copy paste, karena nanti karya kalian akan Ibu bukukan. Ibu akan mengumpulkan menjadi satu, dibukukan. Jadi kalau misalnya ada karya kalian yang itu mengambil dari karya orang, copy paste dari internet, itu ada hukumannya, anak-anak. Itu namanya plagiat, ya. Plagiat atau mencuri karya orang lain, itu ada hukumannya. Jadi hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ingat itu anak-anak ya. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.